Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya Sofan Nurhaliza. Saya Makfira Maketia. Saya Aurelia Nifaki. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai fenomena kesalahan berbahasa dalam ilmu psikologi. Di sini kami menganalisis aksi kesalahan berbahasa dari narasumber remaja perempuan usia 14 tahun yang memiliki kesulitan dalam mengucapkan beberapa kosakata. Langsung aja selanjutnya, apakah kalian tahu mengenai kesalahan berbahasa itu apa? Di sini saya akan menjelaskan kesalahan berbahasa itu merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa, namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Kesalahan-kesalahan itu pada umumnya terjadi pada penggunaan beberapa kajian linguistik, baik itu dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan semiotik maupun dari ejaan yang digunakan. Oke, selanjutnya kesalahan berbahasa menurut KBBI tahun 2017 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah lapses, error, dan mistake yang akan dijelaskan oleh Kim. Baik, pada kesalahan berbahasa yang pertama ini ada yang namanya lapses. Lapses ini itu kesalahan berbahasa yang diakibatkan oleh penutur bahasa beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan ataupun kalimat itu selesai, yang dinyatakan selengkapnya. Untuk bahasa lisan, kesalahan ini disebut dengan slip of the tongue, sedangkan untuk bahasa tulis, kesalahan ini disebut slip of the pen. Kesalahan ini terjadi juga diakibatkan oleh ketidaksengajaan dan tidak disadari oleh penuturnya sendiri. Yang kedua ada error. Error merupakan kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penutur yang melanggar kaidah atau aturan tata bahasa yang telah ditetapkan. Kesalahan ini terjadi akibat penutur sudah memiliki kaidah atau tata bahasa yang berbeda dari tata bahasa lain, sehingga hal tersebut berdampak pada kekurangsempurnaan atau ketidakmampuan penutur sendiri. Hal tersebut juga berimplikasi terhadap 10 penggunaan bahasa dan terjadi kesalahan berbahasa akibat penutur menggunakan kaidah bahasa yang salah. Dan yang terakhir ada mistake. Mistake ini merupakan kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk situasi tertentu. Kesalahan ini bersifat tidak sistematis dan terjadi karena faktor seperti kelelahan ataupun kurang konsentrasi dan tergesa-gesa. Seorang penutur yang sebenarnya tahu aturan bisa saja membuat mistake secara tidak sengaja. Baik, mari kami dengarkan rekaman suara dari narasumber. Kamu bisa bilang ransel, rumah, roda, radio, rice cooker, risol, rak, rem, rebus, red velvet, es krim, strawberry, Ramadan, rendang, rabung, repot, sunlight, rinso, sampo, dispenser, wajan, panci, akuarium, galon, gelas, ulekan, katakan, piring, tempat bekal, pintu, garasi, jas hujan, Oke, setelah kami mendengarkan rekaman suara dari narasumber, di situ kami meminta narasumber untuk mengulangi kata-kata yang sudah kami ucapkan. Dan kami menemukan 8 data yang narasumber salah dalam penyebutan kosakata tersebut. Di antara lain ada rice cooker, disebutkan narasumber dengan red cooker, kemudian red velvet jadi red velvet, ice cream jadi egg cream, sunlight jadi sunlight, dispenser jadi dispenser,
ulekan jadi ulukan, tatakan jadi takan, dan yang terakhir spaghetti jadi pategi. Dari data yang sudah kami temukan, misalkan seperti contohnya itu rice cooker menjadi rice cooker atau spaghetti menjadi pategi, ini menunjukkan adanya pelepasan, substitusi bunyi, dan fonetik yang diulang sebagian. Faktor lain ini ikut mempengaruhi mengapa kesalahan itu terjadi karena disebabkan oleh pengaruh bahasa asing dan pelafalan bagi anak-anak. Beberapa bentuk menyerupai cara anak kecil mengucapkan kata yang sulit atau orang yang tidak familiar dengan bahasa aslinya. Mencoba merekonstruksi bunyi berdasarkan ingatan fonetik semata. Selanjutnya kami akan mendengar kembali rekaman suara yang kedua. Meter, parpatan, poster, para, rapse, paripurna, papat, kon, dilasi. Dari rekaman suara yang sudah kami dengarkan, kali ini kami meminta narasumber untuk membaca beberapa kosakata yang sudah kami tunjukkan, dan kami menemukan 5 data yang narasumber salah dalam pengucapannya. Di antara lain ada arbiter, narasumber mengucapkan dengan arbiter, kemudian ada perapatan disebutkan dengan parpatan, kemudian ada properti disebut dengan porterti, dan parafrase di pararapse, dan terakhir ada rapat koordinasi, tapi yang salah itu koordinasinya. Dari kelima data yang telah kami temukan menunjukkan bagaimana pembaca memproduksi bentuk lisan yang berbeda dari bentuk tertulis dari kosakata tersebut. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut bisa dikategorikan sebagai error dalam kerangka analisis kesalahan berbahasa. Pelafalan yang keliru itu juga diakibatkan oleh pengaruh tampilan visual kata atau karena jarang mendengar kata tersebut yang digunakan. Sedangkan untuk rekaman data yang pertama menunjukkan bahwa kesalahan bahasa tersebut masuk dalam jenis lapsus. Seperti yang sudah dijelaskan, lapsus diakibatkan oleh penutur bahasa karena beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan selesai diungkapkan. Baik, setelah analisis data kelompok kami kerjakan, simpulan dari keseluruhan video ini adalah kesalahan dalam mengulangi kata yang diucapkan dan membaca kosakata tertulis menunjukkan bahwa ada gangguan dalam proses fonologis dan persepsi bahasa. Pengulangan kata ini mencerminkan penyederhanaan atau modifikasi bunyi untuk kemudahan atau efek lucu, sementara kesalahan membaca muncul dari ketidaksesuaian antara bentuk visual dan pelafalan kata. Sekian pemaparan mengenai kesalahan berbahasa yang kelompok kami analisis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.